Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kelas, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Ibu akan memulai absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Baik, hari ini kita akan membahas tentang syariah Islam dan akhlak yang wajib kita teladani sesuai dengan syariah Islam. Yang pertama, Ibu akan membahas secara bahasa syariat berasal dari kata syarah yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dari kata asyir dan asyishari, atau yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada habis-habisnya, sehingga orang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Menurut istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi itu syariah menurut istilah. Jika ditambahkan kata Islam di belakangnya, sehingga menjadi frase syariat Islam, syariatul islamiyatu. Berarti syariat Islam adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita teladani. Kemudian keistimewaan syariat Islam. Yang pertama ada Rabbaniyah yang bermaksud bercirikan ketuhanan. Kemudian yang kedua itu ada Syumuliyah yang bermaksud lengkap. Yang ketiga ada Alamiyah yang bermaksud sejagat. Yang keempat itu kekal, peraturan yang dijamin terpelihara sehingga ke hari kiamat. Yang kelima balasan duniawi dan ukhrawi. Syariah mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim dengan aturan-aturan halal dan haram, serta perilaku baik dan buruk. Dalam Islam terdapat 3 pilar yang merupakan dasar-dasar dalam menjalankan agama, yaitu yang pertama ada akidah, itu keyakinan. Akidah adalah suatu keyakinan yang ditegakkan sebagai agama yang digunakan sebagai pondasi atau dasar bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu ada syariah atau hukum. Syariah adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari petunjuk dan larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, yang terakhir itu ada akhlak, etika atau budi pekerti. Dalam Islam, segala sesuatu yang diberikan yang berkaitan dengan perilaku manusia secara individu harus sesuai dengan etika dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat segala tingkah laku kita. Kemudian ada hukum-hukum Islam secara syariah, yaitu wajib. Wajib ini yang harus dilakukan. Jadi kalau yang bersifat wajib berarti harus dilakukan. Kemudian ada haram, yaitu jika kamu meninggalkannya maka mendapat pahala. Sedangkan jika kita mengerjakannya maka mendapat siksa dan dosa. Kemudian hukum yang ketiga, yaitu ada sunnah. Sunnah ini jika dikerjakan maka akan mendapat pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak apa-apa dan tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang keempat itu ada makruh. Jika dilakukan tidak berdosa, sedangkan jika ditinggalkan akan mendapat pahala.
itu makruh. Kemudian yang kelima ada mubah. Nah, mubah ini adalah hukum di mana seseorang boleh mengerjakan suatu perkara tanpa mendapat pahala dan dosa. Kemudian yang terakhir itu ada syubhat. Syubhat ini memiliki makna yang samar-samar atau menaruh keraguan-raguan. Sebagai istilah dalam ajaran Islam, syubhat adalah urusan yang samar, hukumnya di antara halal atau haram. Jadi itu beberapa hukum Islam. Fikih dan syariat Islam. Para ulama kemudian menafsirkan syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tersebut ke dalam suatu fikih. Jadi fikih dalam arti bahasa bermakna mengetahui dan memahami, serta menurut istilah berarti suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syariah. Nah, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang ditafsirkan melalui penelitian yang mendalam. Jadi itu pengertian fikih. Nah, fikih ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu fikih tentang penafsiran yang berkaitan dengan hubungan manusia, yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu ada fikih tentang penafsiran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Nah, yang kedua ini itu berkaitan dengan hubungan manusia antar manusia yang disebutlah muamalah. Jadi itu pengertiannya. Kemudian ada prinsip-prinsip syariah Islam. Yang pertama, itu tidak mempersulit apapun. Yang kedua, mengurangi beban. Nah, yang ketiga, penetapan hukum secara periodik. Dan yang keempat, itu sejalan dengan kemaslahatan universal. Dan yang kelima, ada persamaan dan keadilan. Nah, kita akan membahas perilaku terpuji yang sesuai dengan syariah Islam. Ada apa aja? Yaitu ada 4 perilaku terpuji. Yang pertama, tawadlu, yaitu rendah hati, tidak sombong, dan menghargai orang lain. Sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat ke-18 sampai 19. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu taat, melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Jadi sebagaimana firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-59. Kemudian perilaku terpuji yang ketiga yaitu ada qanaah, yaitu kemampuan diri dalam menerima dan mensyukuri serta merasa cukup terhadap setiap anugerah dan nikmat Allah. Sebagaimana firman-Nya, itu hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik
yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ini tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Yang keempat itu ada sabar, yaitu menahan diri, tegar, serta kegigihan kita untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapan Allah dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang ada dalam kehidupan. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ini tertulis dalam surah Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, Ibu telah menjelaskan 4 perilaku terpuji yang wajib kita teladani. Nah, itu tadi udah Ibu jelaskan sedikit tentang fikih dan syariah. Kemudian ada yang ingin bertanya? Oke. Pertanyaannya adalah apa saja dan apa nas dan tujuan syariah Islam? Oke, Ibu akan menjelaskannya. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan nas dan tujuan syariat. Seperti yang ditanyakan oleh dia, apa sih Bu nas dan tujuan syariat? Jadi ulama bersepakat bahwa antara nas dan tujuan, yaitu maqasid, tidak dapat dipisahkan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang kemudian mensistemasikan maqasid syariah ini menjadi 3 teori, yaitu yang pertama daruriyat, yang kedua hajiyat, dan yang ketiga tahsiniyat. Jadi itu ada ketiga teori yang kemudian teori ini dilanjutkan oleh Fakhruddin Al-Razi. Dalam tulisannya, dia menyatakan bahwa hal ini, yaitu maksudnya masalah ini, mestilah menjadi bagian dari syariat, karena tujuan utama seluruh hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan, yang itu masalih. Ini yang dikutip dari Al-Mahsul tahun 1992, jilid 6, halaman 165. Nah, sekian dari penjelasan Ibu. Apakah sudah mengerti? Oke, terima kasih. Nah, Ibu telah menjelaskan keempat perilaku terpuji yang wajib kita teladani sesuai dengan syariat Islam. Sekarang Ibu mau kalian membentuk 5 kelompok yang beranggotakan 6 orang. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian apa saja perbedaan keempat perilaku tersebut, yaitu tawadlu, qanaah, taat, dan sabar. Oke, ya Ibu akan memberikan waktu kalian untuk membentuk kelompok, kemudian langsung ke meja masing-masing, ke meja kelompok masing-masing. Ibu akan memberi waktu 20 menit untuk mendiskusikannya. A few moments later. Nah, jadi sekarang kesimpulannya, syariah Islam adalah hukum-hukum dan peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT yang wajib kita taati. Nah, dalam syariah Islam itu ada 4 akhlak yang telah kita pelajari tadi, yaitu yang pertama ada tawadlu, qanaah, taat, dan sabar. Semoga kita dapat meneladani perilaku sesuai dengan syariah Islam. Amin. Nah, sekarang Ibu akan memberikan post-test yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ibu akan memberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan post-test tersebut. Kemudian kumpulkan ke depan. A few moments later. Baik, sekian dari Ibu hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.